kabar? Mudah-mudahan semua dalam kondisi yang baik. Ya, hari ini indeks masih minus. Nggak apa-apa, ini memang harus kita lewati bersama. Karena ada siklus naik, ada siklus turun. Dari beberapa waktu yang lalu, kita udah membahas tentang bear market ya. Kemarin juga sahabat-sahabat yang datang di pertemuan offline kita di hari Sabtu lalu juga saya membahasnya. Ya, ini adalah video untuk khusus dibuat untuk para sahabat yang memang kemarin nggak bisa hadir. Nah, di sini saya pengen lihatkan data mengenai bear market yang kejadian di bursa Amerika, ya, di mana ini mostly saya ambilnya adalah di indeks Dow Jones, walaupun ada satu Nasdaq ini yang merefleksikan dot-com bubble di tahun 2000-an di saat itu ya, karena dot-com bubble itu lebih reflect itu ke Nasdaq, makanya ini khusus satu aja Nasdaq saya ambil. Nah, dari 18 event ini bear market, bear market itu apa sih? Bear market itu adalah penurunan performa atau penurunan indeks ya yang sudah lebih besar dari 20% turunnya. Jadi sudah minus 20% itu sudah dikatakan bahwa indeks itu sudah masuk dalam bear market. Di sini kalau kita lihat semuanya itu sudah di atas 20 ya, walaupun ada beberapa yang kecil gitu ya, termasuk ini juga kalau dibulatkan tetap menjadi 20% ya, termasuk yang terakhir yang sekarang present time ini juga sudah masuk 20% gitu ya. Nah, dari 18 kejadian ini secara average hari ya itu adalah 306 hari ya, atau nyaris tahun ya, atau kalau misalkan dibulankan itu menjadi 10 bulan. Itu hari. Kemudian kalau kita lihat secara candle atau hari bursa di sini kita sebut, rata-ratanya adalah 210 hari atau secara bulannya itu 7 bulan. Oke, jadi dengan rata-rata, saya lebih senang pakainya hari ya, perhitungannya. Jadi average penurunan selama 10 bulan di sini. Rata-rata selama 18 event atau 18 kali bear market itu penurunannya mencapai minus 37,5% ya, cukup besar. Apalagi kalau kita lihat yang terakhiran ini present time Dow Jones-nya sendiri itu baru minus 20% gitu ya. Jadi kalau kita mengacu ke average itu kan berarti masih ada downside sebesar 17% lagi turun ke bawah. Nah, kita akan lihat di sini mengenai chart Dow Jones itu sendiri ya. Di sini refleksinya kenapa saya dapat angka nyaris 20% minusnya. Ini kelihatan ambil tarikan dari atas sampai ke bawah sini, low-nya ini. Ini udah nyaris 20% gitu ya. Dan kemudian pattern-nya adalah membentuk lower high ya. Ini lower high secara konsisten membentuk lower high. Kemudian sudah pasti bawahnya akan ada lower low gitu ya. Lower low yang pertama ini di rata-rata kurang lebih 28.700. Kenapa angka ini terjadi? Karena di sini ada gap yang memang belum tertutup. Terus gap kedua yang memang belum tertutup adalah di level ini 27.100-an gitu ya. Tapi kalau misalkan kita kembali ke data tadi, yang mengacu adalah rata-rata 18 kali bear market itu terjadi, penurunannya adalah 37%, 37,5%. Kalau itu terjadi 37,5% penurunan dari puncak Dow Jones, berarti Dow Jones sendiri akan mencapai di sini kurang lebihnya 23.100. Tapi mudah-mudahan ini tidak terjadi. Dan saya melihat kalau untuk Dow Jones sendiri pun mungkin untuk kita akan mendapatkan titik reversal itu pasca nanti gap di 27.100-an ini akan tertutup gitu ya. Jadi kalau kita iseng kita cari penurunannya itu masih berapa persen sih dari titik level sekarang sampai ke ini 2, ke lower low 2 ya, kurang lebih masih
turun lagi 13-14%. Oke, masih cukup besar. Kemudian kita lihat chart composite. Nah, ini menarik sekali. Kenapa? Kalau teman-teman yang hobi utak-atik chart pasti udah langsung bisa membayangkan. Saya akan merefleksikan apa di sini ya. Jadi di sini saya tarik garis. Sorry, saya lagi agak fit. Saya tarik garis support di sini yang terjadi itu beberapa kali ya. Ini 1, ini 2, ini 3, 4 kali tes, 5 kali tes, 6 kali tes ya. Ini valid sebagai support IHSG yang sangat kuat karena 6 kali tes tidak pernah jebol ya. Nah, bagaimana nanti jika market swing ke bawah dan tes sampai 7 kali? Apakah tetap masih kuat? Ya, saya nggak bisa jawab. Tapi kita ada baiknya kita coba lakukan proyeksi gitu ya. Bagaimana kalau tes ke-7 ini justru akan jebol dan akan berefek turun sampai kemana? Saya ambil metode yang simple aja ya untuk mencari support resistance atau projection. Di sini saya pakai metode cermin gitu ya, di atas tinggal turunin ke bawah aja, ini paling simple. Nah, kita bisa lihat angkanya itu di 5.800 ya. Apakah ini mungkin? Ya, mungkin. Kalaupun market Indonesia turun sampai ke 5.830, apakah ini akan mengacaukan pergerakan tren secara keseluruhan? Sebenarnya tidak. IHSG masuk bear market, possible bisa masuk. Tapi kalau secara kita tarik garis dari 30 tahun terakhir, 40 tahun terakhir, pasti yang namanya composite masih dalam tren mayor besar yang uptrend gitu ya. Jadi ini hanya temporary. Jadi sebenarnya nggak perlu takut dengan akan terjadinya penurunan indeks gitu ya. Justru itu merupakan kesempatan untuk bisa kita beli atau belanja di harga yang murah gitu ya. Bisa bikin kita kaya istilahnya gitu. Jadi kalau misal dari harga sekarang nih saya proyeksikan sampai di level 5.800 sekian ini kan masih ada penurunan kurang lebih 13% ya. Jadi sebenarnya nggak jauh beda dengan si Dow Jones-nya ini juga 13% gitu ya. Ini analisa cucokmologi, bener enggaknya ya kita lihat aja bareng nanti dalam jangka waktu 6-7 bulan ke depan. Nah, kemudian saya pengen tunjukin result dari perbankan ya. Ini adalah result yang saya ambil khusus untuk SOE Bank ya, yang bank-bank pemerintah. Di sini ada 3. Nah, yang menarik adalah gini. Dari sisi revenue ya, kalau Bank BRI ya, dari Januari sampai Mei, revenue itu slip hanya 1 kali di bulan Februari ya. Di sini saya kasih warna beda. Setelahnya dia konsisten naik. Mudah-mudahan saya belum ambil Juli ya. Juli juga mungkin pastinya belum rilis ya. Mudah-mudahan angka di Juni itu bagus. Jadi BRI straight selama 5 bulan dia cuma slip 1 kali gitu ya. Terus kemudian di saham Bank Mandiri. Bank Mandiri ini slipnya 2 kali ya. Ada di Februari dan Mei gitu ya. Jadi dalam 5 bulan dia sempat slip turun 2 kali. Kemudian BNI ini 3 kali. Gitu ya. Jadi kalau secara kita lihat result perbankan dengan kondisi makroekonomi yang ada gitu ya. Perang dan lain sebagainya yang mempengaruhi sampai ke domestik kita, ya terpengaruh apa enggak? Sorry.
sebenarnya sedikit banyak ya tetap ada pengaruhnya ya, apalagi inflasi mulai naik. Kemudian kalau kita bicara beberapa waktu yang lalu juga kita sudah bahas mengenai yang namanya forecast untuk suku bunga Indonesia ya. Di sini saya akan ulang sebentar saja. Nah, ini data inflasi ya, tingkat inflasi. Sekarang ini aktualnya masih 4,35%. Kemudian forecastingnya sih agak melandai gitu ya. Tapi kalau kita bicara dengan angka sekarang aja berbanding dengan tingkat 7-day BI rate atau reverse repo rate ya, ini kan sudah didapat adalah suku bunga real yang negatif. Kenapa? Karena suku bunga kita kan cuma 3,5, sedangkan inflasinya 4,35. Ini udah negatif sebesar 0,8% gitu ya. Dan saya pikir BI akan menaikkan suku bunganya nanti di pertemuan mendatang. Saya pikir akan kejadian gitu ya untuk kenaikan suku bunganya. Nah, dengan di depan mata ini akan terjadi suku bunga yang naik. Dari trading ekonomi sendiri memang sudah memberikan forecast ya. Ya jelas ini nggak baik ya. Dengan kita lihat bersama di sini pasar saham Indonesia-nya memang arahnya adalah menurun gitu ya, sampai di periode kalau kita bicara di 2023 adalah 5.800-an gitu ya. Yang tadi kita compare dengan penurunan ini sampai kita ambil pencerminan indeks gitu ya, angkanya kok pas banget nih, sama nih kurang lebih kan 5.831 gitu ya. Ini ya balik lagi cocokmologi gitu ya, percaya nggak percaya tapi kok ini valid gitu ya. Nah, jadi di sini teman-teman bisa mengambil kesimpulan proses bear market yang akan kita alami di Indonesia gitu ya. Bisa dibilang kalau menurut saya masih cukup panjang ya, masih menyisakan downside yang di atas 10%. Tadi kan kita lihat angkanya sama-sama 13% sekian gitu ya. Dan sebenarnya dalam statistik juga berbicara panjang, saat BI memutuskan untuk menaikkan suku bunga yang angkanya adalah wow, yang kenaikan basis point-nya adalah wow, market sudah pasti akan bereaksi dengan shock sesaat gitu ya. Jadi kalau kita bicara mengenai timing, saat nanti BI sudah menaikkan suku bunga dengan basis point ya yang cukup besar ya, di mana market shock ya, banyak mungkin foreign juga yang selama ini udah cukup banyak jualan, mereka akan terpengaruh jualan lagi gitu ya. Mungkin yang retailnya juga, fund-fund retail akan jualan lagi. Nah, sebenarnya mungkin hal tersebut atau momen tersebut merupakan momen yang baik untuk mulai kita lakukan akumulasi gitu ya. Tapi belum kejadian karena sekali lagi kita tunggu BI bereaksi untuk menaikkan suku bunga gitu ya. Terus saya balik ke Dow Jones sebentar, ke Amerika sebentar. Di sini sebenarnya nggak jauh beda. Nah, tingkat inflasinya udah 8,6. Suku bunganya 1,75. Jadi di sini pun masyarakat US itu mengalami suku bunga real yang negatif. Jadi kejadian di mana-mana, itu ya, nggak cuma di Indonesia, di negara besar juga kejadian. Dan lagi-lagi forecast dari trading economic berkata bahwa pasar sahamnya US itu juga masih akan mengalami bear market yang berkepanjangan ya. Di 2023 indeksnya proyeksinya di 26.500. Kita lihat di sini
26 sekian berarti kurang lebih nggak jauh beda angkanya dari 27.100 ini. Gitu ya. Jadi kalau kita bicara berarti kan masih ada sama kayak ISG tadi penurunannya kurang lebih minus 13%. Gitu kan ya. Jadi ya ini bisa dibilang cocokmologinya bekerja dengan baik nih. Valid gitu ya. Nah, gimana dengan kondisi market kita yang sekarang ini gitu ya. Yang saya bisa cerita adalah teman-teman juga harusnya bisa melihat sahabat semua transaksi belakangan ini decrease ya, turun cukup signifikan gitu ya. Kenapa? Karena dana yang masih ada di sini, mereka yang masih bermain di sini di bursa gitu ya, sebenarnya dananya itu aja, gitu ya. Nggak ada penambahan dana-dana baru gitu ya, karena banyak yang juga mengambil posisi wait and see atau mereduce posisinya. Nah, hanya saja bagi fund yang landasannya adalah mereka yang mengelola dana masuk dalam reksadana pasar saham ya, equity. Nah, secara prospektus mereka itu kan tidak bisa memegang cash dalam jumlah yang banyak gitu ya. Setahu saya cash yang available itu nggak bisa lebih besar dari 30% gitu ya. Jadi dengan begitu mau nggak mau kan kalau kita anggap nih portofolio 100%, berarti 70%-nya harus tetap dalam bentuk saham gitu ya. Nah, dengan 70% mereka dalam bentuk saham, yang bisa mereka lakukan adalah mencoba switching dari satu industri atau satu sektor ke sektor lainnya supaya tetap masih bisa membukukan outperform atau return yang baik, outperform terhadap indeks gitu ya. Jadi apa sih artinya outperform? Jadi misalkan gini, indeks sendiri katakan selama tahun ini sudah minus 7% gitu ya. Nah, fund manager akan berupaya bagaimana supaya dana kelolaannya itu minusnya tidak lebih besar daripada 7%. Syukur-syukur kalau cuma minus 3% gitu ya. Makanya mereka akan masih akan secara aktif switching antara satu sektor lainnya untuk bisa memperbaiki kinerja itu ya. Nah, mungkin itu juga menjawab kenapa kalau kita lihat sektor consumer selama mungkin 1 bulan terakhir ini bagus. Jadi kayak ICBP, saham-sahamnya Unilever gitu ya. Nah, itu merupakan target switching para fund manager yang memang mengelola reksadana saham. Gitu. Nah, bagaimana dengan kita untuk strategi tradingnya? Nah, di sini saya nggak akan bahas terlalu panjang, tapi seperti yang kemarin Sabtu yang sempat saya ceritakan juga ya dengan sahabat-sahabat yang sempat datang kita ketemu gitu ya. Nah, ada yang namanya saya tulis di sini aja mungkin lebih gampang dilihat. Ada yang namanya teknik buy stop gitu ya. Yang umumnya buy stop ini ada di platform untuk perdagangan derivatif gitu ya, atau yang mungkin teman-teman taunya ke arah transaksi di forex, indeks gitu ya, komoditas. Intinya adalah futures, termasuk juga di cryptocurrency yang menyediakan perdagangan futures bukan yang spot gitu ya. Nah, pasangan buy stop adalah namanya sell stop. Intinya dua teknik ini adalah conditional trading gitu ya, atau ada yang lebih suka menyebutnya kayak sebutannya buy if atau sell if. Jadi buy if ini adalah teknik
justru dia akan membeli, triggernya adalah beli di saat harga tertentu itu sudah kena, dan umumnya justru di atas harga sekarang gitu ya. Jadi contohnya gini, penggunaannya. Saya ambil contoh satu saja di Telkom ini. Kita sama-sama percaya kalau yang namanya resisten kuat, begitu itu dijebol gitu ya, di break, seterusnya harga kemana? Cenderungnya tetap akan naik gitu kan ya. Yang namanya juga resisten kuat ya. Begitu di break, volumenya gede, udah pasti akan tinggi itu naiknya. Nah, di sini saya anggap ini sebagai resistennya Telkom gitu ya. Harganya di sekitar 4380 ya. Sedangkan harga sekarang 4030 ya. Sorry. Ini kan jauh sekali nih rentang harganya. Kalau misalkan kita ukur pun harusnya sudah di atas 3%. Nah, ya 8% gitu ya. Cukup tinggi nih. Kemudian penggunaan atau implementasi buy stop ini, karena balik lagi kenapa buy stop, karena kita percaya pasca harga berada atau menembus resisten level 4380 ini, lebih tinggi 44 ya, 44 ini, kecenderungannya harga akan naik gitu ya, dan mungkin juga akan bisa menembus all time high-nya ini di 4840 gitu ya. Jadi di dalam aplikasi trading tersebut ya, saya tahu nggak, untuk sekarang masih belum banyak sekuritas yang menyediakan buy stop ini gitu ya. Jadi kalau memang ada pun mungkin hanya 1-2 sekuritas gitu ya. Nah, tapi soon saya yang lagi coba untuk berkarya lebih melalui bebas investasi gitu ya. Nantinya saat bebas investasi akan sudah bertransformasi menjadi sekuritas, saya akan sediakan fitur ini gitu ya. Nah, balik lagi di sini. Jadi perintahnya adalah buy stop. Saya akan pasang, katakan di 4420. Nah, kenapa 4420? Karena tadi resisten harus break dulu, baru kita boleh ambil ya. Atau misalkan ditinggiin lagi 4430. Jadi syaratnya adalah resisten harus break dulu, baru kita ambil posisi gitu ya. Supaya apa? Supaya aman ya, supaya nggak kena trap yang terlihat. Katakan kalau misalkan kita ambil posisi sekarang nih 4030, ini trennya kelihatan memang masih turun gitu ya. Jadi buat apa kalau misalkan ngambil posisi sekarang, ujung-ujungnya stop loss-nya akan kena. Lebih baik kita bisa dibilang betting di saat atau tunggu momen yang tepat, yaitu resistennya itu break ya, akan lebih aman. Jadi modal kita akan jauh lebih terlindungi. Nah, di sini baru kita tetap harus punya namanya level stop loss. Stop loss pasang, katakan 3% ya, dari 4420 atau 4%. Nah, ini kan ada di level 4230. 4230. Oke. Terus target price-nya gimana? Target profit atau target price yaitu mengacu ke next resistance, yaitu di sini. Oke. Ini kalau dihitung dari titik ambil kita 4420 atau 4430 itu masih
bisa dapat kurang lebih 9%. Berarti itu di sekitar harga, lupa harganya nih, 48.30. 48.30. Jadi di sini bisa dapat 9%, stop lossnya cuma minus 4%. Oke. Nah, inilah sebenarnya teknik futures, teknik trading di futures, di market derivatif yang bisa kita terapkan di equity market gitu ya, untuk melindungi modal kita. Nah, kalau teman-teman melakukan hal ini, saya yakin 100% duit itu akan terus bertambah. Kenapa? Ya karena jelas banget, stop loss dijaga 4%, target price-nya dijaga 9%, 2 kali lipat lebih gitu kan. Ya kalau ini udah udah bakalan kelihatan bahwa kita benar-benar menjaga resiko drawdown atau penurunan atau tingkat kerugian dari portofolio kita. Gitu ya. Karena balik lagi dalam logika dasar pemikiran ya. Kita punya 100% posisi atau duit gitu ya, atau 100 juta katakanlah ya, 100%. Nah, kalau kita pasang drawdown katakan 20%. Ini kan berarti ini hanya 5 kali trade, uang kita akan habis. Ya dong, 5 kali 20%, 100 kan habis. Ya, kalau drawdown kita kecilkan, 10%. Uang kita bisa habis kalau dalam 10 kali trade salah. Oke, kecilin lagi. 5%. Berarti kan 20 kali trade baru uang habis. Nah, sekarang kita pikir logik lagi. Kalau udah jadi trader, masa iya 20 kali trade salah atau kalah semua gitu ya. Kalau misalkan jangan sampai 20 kali deh, 3 kali trade kalah terus atau salah terus, itu berarti ada yang salah gitu ya. Nah, jadi tujuannya kenapa kita pasang stop loss? Stop loss itu 4 atau 5% adalah kita perlu untuk menjaga drawdown ini supaya capital kita terlindungi ya, plus target kita untuk meraih keuntungan itu lebih cepat tercapai. Karena yang namanya invest atau trade kan tujuan kita sama ya, pengen ngelipetin duit kalau bisa gitu ya. Makanya resiko itu benar-benar harus kita jaga dengan baik gitu ya. Nah, oke, mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa membantu teman-teman. Sekali lagi, kalau dari saya belum ada posisi lagi selain hanya menunggu, gitu ya. Karena yang tadi kita lihat sama-sama, memang proses bear market ini memang harus kita lewati bersama-sama, gitu ya. Dari awal juga saya udah menyiapkan strategi bahwa saya harus nyimpen duit cash secara banyak. Yes, 65% itu dana sudah aman, gitu ya. Jadi saya harap juga teman-teman mudah-mudahan melakukan hal yang sama ya, sampai nanti kita lihat kapan Gubernur BI kita akan menaikkan untuk suku bunga 7-day reverse repo rate. Itu dulu dari saya untuk hari ini. Thank you semuanya. Have a good day.